pernah kepikiran punya ide game yang keren banget dan kamu yakin, wah ini pasti bakal disukain semua orang. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya mengubah ide liar itu jadi game yang beneran bisa kita mainkan. Inilah metode dibalik kegilaan proses pembuatan game. Pertanyaannya gede banget ya kan? Gimana coba caranya kita ambil satu percikan ide, satu karakter, satu mekanik, atau sepotong cerita, terus kita bangun seluruh dunia di sekelilingnya. Ini nih tantangan yang dihadapi setiap developer game di luar sana. Bocoran dikit ya, jawabannya itu bukan sihir, tapi butuh rencana, sebuah cetak biru yang sistematis. Soalnya tanpa itu, ide paling brilian sekalipun bisa berantakan di tengah jalan. Yuk kita lihat kenapa struktur ini penting banget. Bikin game itu rumit, sumpah. Coba bayangin, kamu harus ngegabungin desain game, coding yang jelimit, grafis yang kece, suara yang bikin hanyut, user experience yang mulus, plus cerita yang ngena di hati. Semua itu harus nyambung dan jalan bareng dengan harmonis. Nggak gampang kan? Nah, lihat deh bedanya. Kalau nggak pakai rencana, hasilnya itu ya kacau balau, nggak efisien, dan hasilnya nggak bisa ditebak. Tapi dengan rencana yang matang, prosesnya jadi terstruktur, efisien, dan fokusnya jelas, kualitas. Ini tuh ibarat kita punya peta menuju harta karun. Oke, metode pertama, riset dan pengembangan, atau kita singkat R&D. Anggap aja ini pendekatannya para ilmuwan. Jadi, kamu bikin produknya, dalam hal ini game, terus kamu uji secara ilmiah buat ngebuktiin kalau gamemu itu beneran efektif atau enggak. Prosesnya tuh dimulai dari analisis kebutuhan. Masalah apa sih yang mau kita selesaikan? Abis itu, baru kita desain produknya dan bangun prototipe awal. Nah, puncaknya ada di pengujian yang ketat banget, yang nantinya bakal jadi masukan buat revisi dan penyempurnaan. Prosesnya muter terus sampai hasilnya maksimal. Intinya gini, R&D itu paling jago kalau tujuannya buat ngebuktiin sebuah konsep. Makanya, metode ini cocok banget buat game-game edukasi atau yang basisnya penelitian, di mana validasi itu jadi segalanya. Selanjutnya, kita punya MDLC, atau siklus hidup pengembangan multimedia. Kalau R&D tadi pendekatannya ilmuwan, MDLC ini bisa kita anggap sebagai alur kerjanya seniman multimedia. Metode ini populer banget karena alurnya itu jelas dan logis, pas buat bikin produk yang kaya konten visual dan audio. Alurnya enak banget diikutin. Mulai dari konsep, lanjut ke desain visual kayak storyboard. Abis itu, masuk tahap praktis, yaitu ngumpulin semua aset. Gambar, suara, video. Nah, baru deh semuanya dirakit jadi satu. Tentu, ada tahap pengujian buat nyari bug, sebelum akhirnya game siap didistribusikan ke seluruh dunia. Nah, ini dia kenapa MDLC banyak yang suka. Kekuatan supernya itu ya di alur kerjanya yang jelas dan gampang diikuti. Jadi kayak peta jalan yang lurus dari A sampai Z. Ini ideal banget buat proyek-proyek yang butuh banyak aset multimedia. Sekarang kita masuk ke kelasnya para profesional. GDLC alias siklus hidup pengembangan game. Kalau metode lain itu ibarat pisau serbaguna, GDLC ini udah kayak pisau bedah. Ini tuh kitabnya para pro yang emang dirancang khusus buat tantangan-tantangan unik di industri game. Proses GDLC ini spesifik banget buat game. Setelah inisiasi dan praproduksi yang detail, baru masuk ke fase produksi besar-besaran. Tapi, yang bikin beda itu ada tahap beta setelah pengujian internal. Di sini, gamenya dilempar ke pemain beneran buat dapat masukan sebelum akhirnya dirilis resmi. Ini krusial banget. Jadi, ingat ya, GDLC itu standar emasnya pengembangan game komersial. Mulai dari studio indie kecil sampai developer raksasa kelas AAA, ini adalah struktur yang mereka pakai buat ngerilis game-game berkualitas ke pasar. Oke, kita udah lihat 3 metodologi yang powerful, R&D, MDLC, dan GDLC. Ini ngebawa kita ke pertanyaan paling penting. Sebagai seorang kreator, gimana caranya kamu nentuin cetak biru mana yang paling pas buat proyek gamemu? Gampang kok. Pilihanmu itu tergantung sama tujuan akhirmu. Kalau kamu butuh riset dan pembuktian, pilih R&D. Kalau kamu bikin aplikasi interaktif atau game simple yang kayak aset, MDLC itu pilihan yang pas. Dan kalau kamu mau bikin game komersial buat dijual, ya GDLC adalah standar industrinya. Pada akhirnya, intinya tuh begini. Metode yang bagus itu bukan buat ngebatasin kreativitas kamu, tapi justru buat menyalurkannya.
Ini soal gimana kita mengambil kekacauan dalam proses kreatif dan ngasih struktur. Biar kita bisa membangun sesuatu yang hebat, secara efisien, dan dengan kualitas yang terjamin. Jadi, sekarang petanya udah ada di tangan kamu. Kamu punya 3 cetak biru berbeda buat mengubah ide jadi kenyataan. Pertanyaan terakhir yang tersisa adalah, kemana kreativitasmu bakal membawa kamu selanjutnya?